Hidup Kristen jangan lupa untuk mengobservasi. Observasi itu apa? Kontrol. Observasi itu amati, cermati, selidiki, teliti. Jadi hari-hari ini iblis itu senantiasa mengobservasi, ya, mengontrol, mengamati, mencermati, menyelidiki, meneliti, ya. Jadi ibarat itu seperti sebuah bank yang akan dibobol, pasti dicari titik lemahnya, tidak langsung diserang. Nah, sama kehidupan saudara dan saya, supaya kita ini tidak jatuh, kita harus belajar menata kehidupan kita ini lebih baik. Sebab apa? Iblis senantiasa mengobservasi, mengontrol, mengamati, mencermati, menyelidiki, dicari titik lemahnya. Hari Senin ini titik lemahnya di mana? Hari Selasa, Rabu, Kamis, terus diteliti begitu. Jadi ibarat itu seperti sebuah bank akan dibobol, itu tidak langsung dikerjakan detik itu, tetapi diamati, dicermati, ya. Jadi hidup Kristen harus lebih tertib, harus lebih disiplin, harus tetap waspada dan berjaga-jaga. Jangan buka celah menghadapi kehidupan ini. Ya, banyak persoalan, permasalahan. Ya, kita harus belajar terus melekat kepada Tuhan. Sungguh-sungguh hidup bergantung kepada Tuhan. Kita harus sadar bahwa hidup menurut kacamata Tuhan itu ada proses, ada ujian. Itu saudara. Jadi contoh di dalam Alkitab. Pada waktu Tuhan Yesus ada di satu tempat. Dan saat itu Tuhan Yesus melihat iblis dan Tuhan tanya kepada iblis, "Iblis, dari mana engkau?" "Dari jalan-jalan mengelilingi bumi." "Apakah engkau tidak tahu hambaku, anakku yang bernama Ayub, di dunia ini tidak ada orang seperti dia. Dia orang yang jujur, orang yang saleh, orang yang takut akan aku. Dan dia itu pribadi yang membenci kejahatan." Tiba-tiba iblis bilang apa, saudara? Tiba-tiba iblis itu bilang gini, "Jelas Tuhan, engkau yang memagari, engkau yang membuat dia itu berhasil." Nah, yang artinya apa? Iblis ini tahu, ya, tahu kondisi keadaan Ayub ini. Memang Ayub itu diberkati oleh Tuhan. Sehingga apa? Ya, di situ Ayub ini, iblis ini mengutara pada waktu ditanya oleh Tuhan, dia berkata, "Jelas Tuhan, engkau yang memagari, engkau yang membuat dia berhasil. Coba Tuhan, pagar itu dibuka. Saya percaya." Iblis bilang gitu. "Aku percaya. Ayub pasti akan mengutuki engkau." Akhirnya apa, saudara? Tuhan izinkan. Bukan berarti Tuhan itu ingin mencobai. Bukan. Sebab apa? Di pihak Tuhan, Tuhan tahu memang Ayub ini pribadi yang sangat berkualitas. Sehingga pada waktu iblis ini mengajak bertaruh, Tuhan mengiyakan. Oke, kalau engkau mengajak bertaruh, persilakan. Akhirnya apa, saudara? Harta kekayaannya habis. Anak-anaknya mati. Istri yang paling dicintai mengajak dia untuk meninggalkan Tuhan. Bahkan sahabat-sahabatnya meninggalkan dia. Seluruh tubuhnya kena borok. Tetapi Ayub dahsyat luar biasa. Ayub adalah pribadi yang hebat luar biasa. Dia sadar bahwa hidup itu adalah apa? Bahwa hidup ini adalah kasih karunia Allah. Sehingga apa? Pada waktu semuanya habis, Ayub bilang apa? "Aku keluar dari rahim ibuku dengan telanjang. Aku kembali ke dalamnya dengan telanjang." Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang tidak baik. Hebat luar biasa. Dan bahkan Ayub itu bilang, ditulis di dalam Ayub 19 ayat 26, "Sekalipun kulit tubuhku hancur, tanpa dagingku pun," berarti tinggal kerangka. Betul tidak? Ayub berkata apa? "Aku tetap melihat Tuhan." Hebat luar biasa. Jadi itu sebabnya kita harus sadar. Memang di dalam kehidupan ini menurut kacamata Alkitab ada proses, ada ujian. Ya,
Jadi kalau setiap hari kita tidak lupa untuk mengobservasi, meneliti, mengamati pribadi kita. Kita mulai menata, lebih tertib, lebih disiplin, tetap waspada dan berjaga-jaga. Saya sangat percaya kita pasti menang. Tuhan Yesus memberkati.